Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Radi. Kemarin sebelumnya kita telah sampai pada kisah bagaimana setelah Nabi Musa menerima wahyu Taurat wahyu Taurat yang telah tertulis dalam lauh-lauh. Kemudian pada saat yang sama kaumnya ada yang menyembah sapi emas, ya, anak sapi dari emas. Kemudian akhirnya karena perbuatan musyrik tersebut dihukum Allah sehingga mereka saling berbunuhan pada saat melakukan tobat melakukan tobat dengan cara mengelilingi kemahnya masing-masing, dalam berputar mengelilingi kemahnya masing-masing, yang akibatnya mereka saling berbunuhan karena pada saat mengelilingi itu diwajibkan bawa pedang dan kemudian terjadi gempa bumi itu. Kepanikan itu membuat mereka saling berbunuhan satu sama lain. Ada 3.000 lebih orang meninggal saling berbunuhan dalam acara pertaubatan tersebut. Setelah itu beberapa lama kemudian masih di kemah yang sama di Sinai, di sekitar di bawah gunung Sinai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 menginformasikan bahwa pada suatu saat dalam sebuah perselisihan di antara Bani Israel terdapat orang yang terbunuh. Ya, kemudian saling lempar, ya, saling tuduh di antara mereka, ya. Namun tidak bisa diketahui secara persis bagaimana peristiwa pembunuhan itu bisa terjadi. Kemudian kepada Nabi Musa Allah memerintahkan agar kaumnya menyembelih seekor sapi betina. Kaumnya sempat menganggap bahwa Nabi Musa mengejek mereka karena mereka pernah menyembah patung anak sapi dari emas. Namun hal itu dibantah oleh Nabi Musa, ya, karena menyembelih sapi betina itu adalah sapi betina, ya. Disebut sapi betina. Menyembelih sapi betina itu adalah perintah dari Allah, ya. Setelah ada perintah menyembelih sapi betina ini, ternyata justru menimbulkan perdebatan tentang sapi betina yang bagaimana yang harus disembelih. Hingga akhirnya Allah memberikan firman-Nya lagi kepada Nabi Musa bahwa sapi betina tersebut adalah sapi yang tidak tua namun juga tidak muda. Pertengahan di antara itu berwarna kuning tua tanpa belang yang menyenangkan orang yang memandangnya. Dan belum pernah dipakai untuk membajak tanah untuk mengari tanaman dalam keadaan sehat. Juga dalam keadaan sehat. Jadi itu akibat kelakuan Bani Israel sendiri, diberi kemudahan, asalnya sapi betina, masih menganggap diejek, ya. Mereka diejek. Kemudian karena itu dikatakan sebagai firman Allah, mereka kemudian masih memperdebatkan lagi sapi betina yang bagaimana. Maka ada kriteria sapi betina, masih diperdebatkan lagi, kriterianya tambah lagi, akhirnya semakin lama semakin membuat sulit untuk mencari sapi betina. Itu sapi betina tersebut itu karena kelakuan mereka sendiri, ya. Mempersulit diri sendiri dan akhirnya mereka harus mencari yang sesuai kriteria. Tidak mudah untuk mendapatkan sapi tersebut. Bisa terjadi perselisihan malahan, ya, karena kriteria yang tidak mudah itu, ya. Namun pada akhirnya sapi betina tersebut bisa ditemukan. Kemudian sapi betina tersebut disembelih, ya.
Setelah disembelih, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil bagian dari sapi itu untuk dipukulkan kepada orang yang meninggal tersebut. Allah menghidupkan kembali orang yang telah meninggal itu. Demikian Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar dimengerti oleh Bani Israel bahwa perbuatan mereka tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan mereka yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Jadi dengan hidupnya orang yang telah meninggal itu akhirnya bagaimana proses terbunuhnya orang itu proses terbunuhnya orang itu terjadi karena pengakuan orang yang meninggal itu. Jadi itulah ini juga harus menjadi menjadi pelajaran bahwa tidak ada secuil pun, sedikit pun, sedebu pun, bahkan masih di dalam hati, dikatakan dalam hati manusia, Allah tidak mengetahui. Pasti mengetahui semua apa yang diutarakan, apa yang diucapkan, apapun dan apa yang disembunyikan. Itulah Allah, mengetahui segala semuanya, Maha mengetahui semuanya. Dalam kitab Keluaran peristiwa sapi betina ini tidak ada, ya, tidak dikisahkan, ya. Nah, saya tidak mengetahui mengapa kitab Keluaran yang sekarang ini sapi betina itu tidak ada kisah sapi betina itu. Ya. Padahal di dalam Al-Quran ini menjadi salah satu surat yang ayatnya mungkin arahnya sangat panjang, 200 ayat lebih, ya. Jadi sepertinya, ya, kisah ini dihilangkan oleh tangan-tangan yang jahil dalam di antara kaum Yahudi, ya. Apa motifnya tidak diketahui persis, tetapi kemudian rasanya tidak mungkin tidak dicatat oleh Nabi Musa, karena semua peristiwa dan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk dicatat oleh Nabi Musa. Jadi pasti ada peristiwa itu di dalam kitab Keluaran atau kitab yang lainnya dalam Taurat. Tapi mengapa tidak ada, ya, bisa kita simpulkan ayat tersebut dibuang, ada tangan yang membuang kisah tersebut. Yang itu kemudian pada masa Nabi Muhammad dijadikan kisahnya ayat-ayat kisahnya itu jadikan judul surah di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, ya. Quran surat Al-Baqarah. Dalam kitab Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai 38, ayat 8 sampai 38 dikisahkan bahwa setelah peristiwa itu masih di tempat yang sama, ya, itu Nabi Musa masih banyak mendapatkan wahyu, ya. Masih banyak mendapatkan wahyu, terutama yang terkait dengan perintah Allah membuat kemah suci untuk beribadah, tempat baik untuk ibadah, tempat pertemuan, dan untuk menempatkan tabut perjanjian. Dengan perintah itu membuat kemah suci itu bisa kita analisis bahwa selama di Mesir, ya, memang Bani Israel tidak mempunyai tempat ibadah khusus, ya. Sejak Nabi Yusuf sampai datangnya Nabi Musa, ya, itu Bani Israel tidak punya tempat ibadah khusus. Dan itu dibuktikan bahwa ketika Nabi Musa, Al-Quran menyatakan bahwa ketika Nabi Musa datang dari Madian, ya, setelah mendapat wahyu yang mengangkat dirinya menjadi rasul, diperintahkan untuk menolong Bani Israel itu, ketika Nabi Musa menemui kaumnya di Mesir, diinformasikan bahwa Nabi Musa diminta untuk mengambil rumah,
ya, mengambil rumah yang rumah itu berfungsi untuk melakukan ibadah, ya, menjelaskan wahyu-wahyu yang diterima Nabi Musa kepada kaumnya, tempatnya Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa. Jadi membeli rumah, artinya memang belum pernah ada tempat ibadah. Bani Israel sampai saat itu belum mengenal konsep tempat ibadah. Itu berbeda dengan Bakkah, ya. Yang tempat itu, Bakkah adalah tempat, ya, bagi orang-orang yang melakukan sholat, melakukan sujud, ruku, melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah. Jadi Ka'bah itu tempat untuk melakukan ibadah. Sedangkan Bani Israel belum punya, ya. Bani Israel belum punya tempat ibadah khusus, ya, tidak punya Baitullah khusus untuk melakukan ibadah. Nah, di dalam kitab Keluaran ini kemudian dengan pasal 36 ayat, kitab Keluaran pasal 36 ayat 8 sampai 38 dikisahkan bahwa Allah memerintahkan mereka membuat kemah suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pertemuan dan untuk menempatkan Taurat. Perintahnya bukan hanya itu saja, tapi termasuk membuat peralatan untuk ibadah, membuat mezbah, ya, tempat bakaran, ya, dan lain-lain, ya. Ini adalah gambar, ya, gambar tentang tabut, ya. Tidak hanya sekedar kotak, karena memang dalam membuat tabut itu dalam kitab Imamat juga dirinci, harus ada lapisannya emas segala, sangat rinci dalam membuat tabut itu. Dan itu di atas tabut itu ada peti, di atas peti tabut itu juga ada patung, ya, patung malaikat, ya. Tapi tidak jelas itu siapa, tapi itu ada sosok yang sosok bersayap, ya, sosok bersayap dua, yang itu sebenarnya kalau makhluk yang bersayap itu biasanya adalah malaikat, tapi karena itu adalah tabut bukan untuk disembah, ya. Tapi membuat tabut itu memang ada rinciannya, ya. Di dalam kitab Imamat itu ada rinciannya. Setelah adanya kemah suci itu, maka tentu karena itu tempat ibadah diperlukan imam. Nah, diperlukan imam. Nah, kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7 jelaskan siapa saja yang boleh menjadi imam, siapa saja yang diangkat menjadi imam. Ya, imam untuk melakukan ibadah, imam dalam beribadah itu ternyata diangkat dari kaum Lewi. Ya. Hanya kaum Lewi yang berhak menjadi imam. Ya. Hanya kaum Lewi saja. Jadi dari suku Lewi, suku Lewi yang berhak menjadi imam. Dalam hal ini adalah baik Nabi Musa maupun Nabi Harun kan dari suku Lewi. Tapi yang menjadi imam adalah Nabi Harun. Ya. Diangkat sebagai imam kepala dan 4 orang anak laki-laki Nabi Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, dan diangkat menjadi imam bersama beberapa orang dari suku Lewi lainnya. Namun tidak pada suatu ketika dilakukan ibadah kurban, Nadab dan Abihu meninggal dalam kecelakaan tersulut oleh api ketika membakar binatang kurban, ya. Itu yang dikisahkan dalam kitab Imamat pasal 10 1 sampai 7, ya. Jadi ada imam khusus untuk peribadahan itu yang diangkat dari suku Lewi, ya. Dan yang pertama kali menjadi kepala imam, ya, karena ada beberapa imam, kemudian
kepala imamnya adalah Nabi Harun. Kemah suci itu menjadi tanggung jawab suku Lewi. Ya. Kemah suci ini menjadi tanggung jawab suku Lewi. Semua kegiatan, semua perawatan, semua penyediaan alat untuk peribadahan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab suku Lewi. Perlengkapan itu antara lain tempat minuman dan minyak urapan, ya, membuat mesbah untuk pembakaran ukupan, membuat minyak urapan dari wangi-wangian untuk mengurapi orang yang diangkat sebagai imam, dan membuat minyak ukupan dari wangi-wangian, membuat mesbah kurban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pakaian khusus untuk imam, dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab suku Lewi untuk membuatnya. Juga Nabi Musa juga diperintahkan Tuhan untuk membuat 2 buah nafiri. Nafiri itu trompet khusus, ya. Trompet khusus untuk memanggil dan memerintah Bani Israel. Jadi memanggil untuk beribadah itu menggunakan trompet atau nafiri, ya. Membuat 2 buah, ya. Jadi nafiri ini terbuat dari tanduk, ya, tanduk binatang, ya, bisa kambing atau bisa domba, ya. Jadi ada terbuat khusus, ya, dari tanduk, ya. Pada kitab Imamat juga menunjukkan bagaimana beribadahnya Bani Israel di kemah suci, ya. Bagaimana melakukan kurban, berbagai macam syariat, ajaran tauhid, ya, dan lain-lain, ya, yang terkait dengan peribadatan. Itulah fungsi kemah suci yang baru saja muncul di dalam perjalanan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Bentuknya juga masih sementara, yaitu kemah suci. Ya, ini menjadi cikal bakal Baitullah bagi Bani Israel yang nantinya setelah lebih dari sekitar 150 tahun sampai 200 tahun kemudian barulah Bani Israel setelah di Baitul Maqdis mampu membangun Baitullah sendiri yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Kalau Bani Israel menyebutnya Haikal Sulaiman, ya. Jadi sebelum itu belum punya rumah ibadah sendiri. Di perjalanan menuju Baitul Maqdis, ya, pada masa Nabi Musa di Sinai inilah kemudian muncul cikal bakal Baitullah yang bentuknya adalah kemah suci. Kenapa kemah? Ya karena masih dalam perjalanan, ya. Tidak mungkin membuat bangunan yang tetap di suatu tempat, karena Bani Israel tidak di tempat itu selamanya. Di Sinai, ya, di Sinai kitab Bilangan. Dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 19 menyebutkan, ya, Bani Israel bertempat tinggal di Sinai itu yaitu 1 bulan 2 tahun, ya. Menyebutkan ayat tersebut menyebutkan pada tanggal 1 bulan kedua tahun kedua Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar Bani Israel bersiap-siap berangkat meninggalkan gurun Sinai untuk meneruskan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Jadi di Sinai cukup lama, yaitu 2 tahun 2 bulan. Ya. Jadi seluruh perjalanan dari Gosyen menyeberang laut hingga sampai meninggalkan Gunung Sinai itu telah melewati waktu lebih sekitar 3 tahun lebih sedikit, ya, 3 tahunan, ya, sekitar 3 tahunan. Ya.
di Sinai itu juga dalam kitab Bilangan, ya, dalam kitab Bilangan pasal 1 lanjutan dari ayat sebelumnya, lanjutan dari ayat 1 sampai 19, yaitu ayat 20 sampai 43. Kitab Bilangan 1 ayat 20 sampai 43 menyebutkan Bani Israel juga harus membuat pasukan perangnya sendiri, mulai membuat pasukan perang. Nah, pasukan perang ini dibebankan kepada 11 suku Bani Israel, ya, suku Bani Israel, kecuali suku Lewi. Suku Lewi tugasnya spesifik terkait dengan bongkar pasang kemah suci, mengangkut peralatan ibadah, ya, mengangkut semua peralatan dan kelengkapan ibadah di kemah suci, menjaga kemah suci, memanggul tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian adalah tabut tempat lempengan-lempengan Taurat, ya. Lempengan-lempengan Taurat diletakkan, ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab suku Lewi. Sedangkan untuk perang suku Lewi tidak boleh. Suku Lewi boleh ikut perang tapi hanya untuk memanggul, ya. Hanya untuk memanggul tabut Taurat. Ketika tabut Taurat dipanggul digunakan untuk sebagai penyemangat perang Bani Israel, ya. Sampai sekarang upacara memanggul Taurat itu kalau mau perang, ya, negeri Israel itu melakukan upacara itu, ya. Dan inilah kisah awalnya. Jadi memanggul Taurat, ya, memanggul Taurat untuk penyemangat perang. Jadi sampai sekarang pun negeri Israel, ya, pasukan Israel kalau berperang itu melakukan upacara melakukan upacara khusus memanggul memanggul Taurat, ya. Kalau sekarang memanggul itu lipatan, bukan lipatan, gulungan, ya, gulungan Taurat, ya. Gulungan Taurat ada 5 gulungan itu, ya. Ada 5 gulungan Taurat itu yang dijadikan dipanggul untuk upacara berangkat perang, ya. Dari 11 suku, semua laki-laki berumur 20 tahun ke atas setelah dihitung dalam kitab Bilangan itu terdapat 603.500 orang. Jadi tentara Bani Israel atau kaum laki-laki Bani Israel yang jika perang mereka harus siap perang, harus bertempur, itu berjumlah 603.500 orang, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup, yang masih bisa memegang pedang, ya, masih bisa mengayunkan pedang. Kenapa ada perintah seperti itu? Karena dalam perjalanan berikutnya sewaktu-waktu Bani Israel dapat terlibat perang dengan kaum lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa perjalanan berikutnya, ya, jadi setelah melewati Teluk Akobah, ya, menyisir dekat pantai Laut Akobah, ya, menyisir dekat pantai Akobah, mereka akan bertemu dengan suku-suku lainnya, ya. Ketika mau masuk Baitul Maqdis, mereka akan bertemu dengan suku-suku lainnya. Kita ketahui bahwa di tempat itu di barat Akobah hingga utara Akobah hingga sampai kepada Laut Mati itu ada suku Madian, suku Nabatean, suku Moab, suku Amon, dan banyak suku lainnya, ya. Ada beberapa suku lainnya, ya, dari suku-suku Kanaan kuno, ya, seperti Amori dan lain-lain, suku Yebus dan lain-lain. Mereka akan bertemu suku-suku lainnya yang mereka harus mulai siap untuk perang.
Jadi sudah ada perintah itu. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Bani Israel mempunyai pengalaman perang pertama kali adalah dengan suku Amalek, ya, ketika mereka diserbu, ketika mereka di Sinai, kemudian diserbu suku Amalek. Nabi Musa menunjuk panglima perang pada saat itu adalah Yosua atau Yusa bin Nun, ya. Yang Yosua atau Yusa bin Nun ini setelah perang menjadi orang yang selalu selalu, kalau orang Jawa bilang itu ngintil, selalu mengikuti, ya, selalu mengikuti kemanapun Nabi Musa pergi. Itu Yosua atau Yusa bin Nun, ya. Yosua bin Nun atau Yusa bin Nun. Jadi itulah, nah, di Gurun Sinai itu juga dibentuk pasukan perang, ya, terdiri dari pasukan perang yang terdiri dari 11 suku, Bani Israel yang jumlahnya 603.500 orang. Besar, jumlah yang sangat besar untuk suatu pasukan perang, ya. Jadi selama sampai Gunung Sinai itu mereka hanya ketemu satu suku, yaitu suku Amalek. Itu pun mereka didatangi, Bani Israel didatangi. Nah, setelah meninggalkan Sinai ini, Bani Israel akan bersentuhan dengan suku-suku lain, termasuk suku Edom, ya, tadi suku Edom, ya. Jadi suku Madian, Amon, yang besar-besar suku Madian, Amon, Moab, Nabatean, Edom, dan suku-suku kecil lainnya nanti yang ada di Baitul Maqdis. Bani Israel terus kemudian meninggalkan Rafidim dan Gurun Sinai, ya. Sangat mungkin menyisir barat Teluk Aqobah, ya. Jadi tepi barat Teluk Aqobah menuju ke utara, memasuki wilayah Gurun Paran, ya, mendekati wilayah suku Edom dan suku Madian, ya. Nabi Musa pasti cukup familiar dengan suku Madian karena istrinya adalah putri Nabi. Suku Madian mengenal Nabi Musa, ya. Tapi Nabi Musa cukup familiar, ya, dengan suku Madian. Namun Al-Quran tidak menunjukkan detail perjalanan Bani Israel melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Nanti kita akan lihat detailnya di kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Quran surat Al-Maidah 21 sampai 26 mengkisahkan Allah menghukum Bani Israel justru setelah menerima firman Allah dalam perjalanan berikutnya, setelah keluar dari Gurun Sinai dan semakin mendekati wilayah Baitul Maqdis. Quran surat Al-Maidah 21 dan 6 ini secara rinci adalah bunyinya adalah, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Jadi setelah dari Gurun Sinai ini, perjalanan dari Gurun Sinai ini, perintahnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israel adalah menuju Baitul Maqdis. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Ya, ke tanah suci maksudnya adalah Baitul Maqdis, ya. Ya, telah ditentukan Allah bagimu. Ya, kalau kaum Yahudi menyebutnya tanah yang dijanjikan, ya. Yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Jadi pengertian janganlah kamu berbalik ke belakang ini artinya mereka tidak boleh takut. Karena apa? Mereka akan menemui suku-suku besar yang ketika bertemu tidak menutup kemungkinan terjadi perang. Janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata,
Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Mereka berkata, jadi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Jadi ada beberapa orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Itulah mengapa kemudian ketika berangkat dari Sinai, mereka dilarang balik ke belakang, takut kepada musuh. Karena kalau mau masuk ke Baitul Maqdis, ya mereka akan menghadapi peperangan. Ini menunjukkan bahwa suku-suku di Baitul Maqdis maupun di barat, di timur Sungai Yordan, kemudian di wilayah yang sekarang kenal sebagai wilayah Hijaz ya atau Yordan, itu sudah banyak suku-suku besar yang termasuk suku Edom itu yang kalau Bani Israel bertemu mereka berisiko perang. Nah, kemudian lanjutan dari ayat Quran surat Al-Maidah 21-26 menyebutkan, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka. Jadi dua orang di antara persisnya adalah 12 orang ya. Yang berkata, karena ada dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat Allah, berkata, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jadi melalui pintu gerbang, jadi menyerbu suku lain itu harus dengan terang-terangan, dengan berhadapan-hadapan ya. Nah, tidak boleh istilahnya menusuk dari belakang ya. Jadi artinya apa? Kalau terang-terangan mesti harus ada pembicaraan dulu. Kalau tidak ada pembicaraan baru terjadi perang kan gitu. Kalau pembicaraan tidak ketemu kemudian terjadi perang. Itu maksudnya adalah serbulah mereka melalui pintu gerbang. Ya. Jadi mesti terbuka, mesti melalui pembicaraan terlebih dulu sebelum perang. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang perang. Jadi ada jaminan dari Allah bahwa mereka akan menang perang kalau sampai terjadi peperangan. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang beriman. Tapi 10 orang, jadi yang berangkat itu 12 orang, 10 orang tidak berani ya. Dengan mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Tapi 2 orang di antara 12 orang itu justru menyarankan untuk masuk, ya, untuk masuk, dan pasti Allah memenangkan mereka. Kemudian mereka melanjutkan, yang 10 orang ini mengatakan, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan peranglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Inilah kelakuan Bani Israel, sak maunya sendiri, seenaknya sendiri ya. Jadi Nabi Musa disuruh pergi, disuruh berperang sama Allah ya. Kan kelakuan apa ini namanya? Sudah ditolong tapi apa ya? Ya begitulah kelakuan Bani Israel ya. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu. Jadi Nabi Musa berdoa agar suatu saat ya, dirinya itu dipisahkan dengan kaumnya. Ya. Allah kemudian berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Jadi mereka dihukum tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati atas nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi itulah akhirnya mereka dihukum tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis dan berputar-putar selama 40 tahun.
yang diinformasikan Quran surat Al-Maidah 21 sampai 26 ini sebenarnya adalah suatu peristiwa yang panjang, yang tidak langsung kejadiannya itu pada saat yang berentetan dalam waktu yang pendek ya. Tapi cukup panjang, waktunya cukup panjang. Ketika waktu yang cukup panjang itu bagaimana nanti kita bisa lihat rinciannya di Taurat ya. Dalam kitab Bilangan, peristiwa pembangkangan Bani Israel yang tidak mau masuk ke Baitul Maqdis tersebut diceritakan cukup detail ya. Kisahnya dimulai dari keberangkatan Bani Israel pergi dari padang gurun Sinai. Dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 33 disebutkan bahwa pada tahun kedua bulan kedua pada tanggal 20 pada bulan itu Bani Israel jadi ketika pada tanggal 1 mereka siap-siap, pada tanggal 20 mereka ya pada bulan kedua pada tahun kedua bulan kedua pada tanggal 20 pada bulan itu. Jadi selama 20 hari mereka bersiap-siap, kemudian mereka berangkat meninggalkan Gunung Sinai. Saat itu mungkin Bani Israel dengan kata-kata seperti itu pada bulan kedua tanggal 20, tanggal 20, artinya apa? Mereka mengenal kalender. Kalender apa? Saya kira itu adalah kalender Koptik ya, kalender Koptik. Jadi pada masa Fir'aun Meremtah itu sudah mengenal kalender ya, dan kalender itu kemudian diadopsi oleh Bani Israel ya. Pada saat Bani Israel meninggalkan Sinai ya, Nabi Musa meminta saudara istrinya ya, jadi saudara istrinya berarti anak Nabi Syuaib juga, yaitu Hobab. Namanya Hobab. Jadi Nabi Syuaib punya anak laki-laki yang namanya Hobab, yang tidak ikut rombongan ayahnya pulang ke Madian. Jadi Hobab ini mengikuti rombongan Bani Israel ya, tidak mengikuti Nabi Syuaib pulang ke Madian. Dan Nabi Musa meminta kepada Hobab untuk menjadi penunjuk jalan. Penunjuk jalan menuju Gurun Paran ya. Jadi Gurun Paran itu letaknya di utara Gurun Sinai. Hobab adalah orang yang hafal menuju Gurun Paran karena Madian itu suku Madian sebagian letaknya memang di Gurun Paran ya. Maka Bani Israel dalam berangkat ke Baitul Maqdis melalui Gurun Paran itu sudah ada penunjuk jalannya, yaitu Hobab. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 dan 2 menginformasikan bahwa untuk menuju Baitul Maqdis ini, jadi Allah berjanji kepada mereka, padahal ya Allah sudah berjanji kepada mereka bahwa untuk menuju ke Baitul Maqdis Allah berjanji akan menghalau orang-orang dari suku Kan'an ya. Allah akan berjanji akan menghalau orang-orang dari suku Kan'an, dari suku-suku Kan'an, suku Amori, suku Het, suku Hewi, dan suku Yebus, sehingga tempat tersebut dapat ditempati mereka. Jadi sudah dapat janji dari Allah ya, ketika berangkat. Jadi ketika berangkat meninggalkan Sinai, kitab Keluaran itu Bani Israel sudah diberi janji oleh Allah bahwa suku-suku yang akan menjadi penghalang mereka di Baitul Maqdis akan dihalau. Tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana proses menghalau itu
pasti tidak tiba-tiba kemudian pergi, yaitu tadi lihat perang ya, pasti lihat perang. Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan, tapi ini dalam ayat tersebut ya, dalam pasal kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 dan 2 tidak menyebut suku Filistin termasuk suku yang dihalau. Tidak menyebut suku Filistin termasuk suku yang akan dihalau oleh Bani Israel. Ya. Jadi sejak awal memang suku Filistin pada masa itu kan sudah ada. Sebelum Nabi Ibrahim pun suku Filistin sudah ada di situ. Dan pada saat Nabi Musa dan Bani Israel mau masuk Baitul Maqdis, suku Filistin tidak dihalau oleh Allah. Artinya apa? Suku Filistin memang akan berada di tempat itu. Ya, akan berada di tempat itu. Ya. Sampai kapan tidak tahu. Faktanya sampai sekarang suku Filistin memang masih ada di sana dan selalu terjadi perang antara suku Filistin dengan orang-orang Israel ya, dengan orang-orang Israel. Juga suku lain, suku Edom, suku Nabatean, suku Moab tidak disebut dalam ayat tersebut, yang menandakan bahwa suku-suku tersebut juga akan tetap ada di tempat itu. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 35 mengisahkan Bani Israel ya, setelah meninggalkan Gunung Sinai, setelah 3 hari perjalanan singgah di suatu tempat. Di tempat tersebut terdapat peristiwa di mana orang-orang yang rakus dari Bani Israel mengeluh keras karena sudah lama tidak memakan daging. Jadi ternaknya sudah habis, ya. Sudah lama tidak makan daging. Mereka hanya makan man dan salwa, ya. Mereka hanya makan makanan yang disediakan Allah dari langit, yaitu man dan salwa. Nah, artinya mereka sudah kehilangan ternak cukup lama dan sudah lama tidak makan daging. Sedang di tempat tersebut, ya, di tempat mereka berhenti setelah 3 perjalanan, tidak ditemukan ada ternak yang berkeliaran di tempat itu. Sedang mereka sudah bosan dengan man dan salwa, ya, sudah bosan ya. Mereka juga berkata telah menjadi orang yang kurus kering. Ya. Dengan makan man dan salwa mereka menjadi kurus kering. Ya. Mereka membandingkan dengan situasi di Mesir malah. Ya. Nah inilah sifat rakusnya muncul lagi ya, sifat apa ini, sifat apa ya gini lah, itulah Bani Israel. Mereka membandingkan lagi dengan situasi di Mesir di mana mereka masih dapat memperoleh daging, sayur-sayuran, tanaman untuk bumbu masakan meskipun hidup dalam keadaan tertindas. Jadi seolah-olah mereka lebih suka ditindas daripada hidup bebas tapi sulit gitu ya. Nah, Nabi Musa mendengar keluhan itu kemudian berbicara kepada Allah. Jadi dikatakan berbicara. Jadi saya kira itu berdoa kemudian Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa ya. Nabi Musa minta agar Allah memberikan daging kepada kaumnya dan permintaan tersebut dikabulkan Allah dengan memberikan daging dalam waktu 1 bulan. Bayangkan Allah memberikan daging dalam waktu 1 bulan yang akan membuat mereka bosan dan mual makan daging. Inilah kelakuan Bani Israel karena tidak kuat penderitaan, lama bosan makan dan mansalwa, sudah cukup lama tidak mau makan daging, kemudian akhirnya Nabi Musa berdoa minta daging kepada Allah dan dikabulkan Allah dan akan diberi daging terus-menerus daging ya, jadi bukan diberi ternak, disebut diberi daging ya. Diberi daging untuk dimakan 1 bulan sampai mereka bosan dan mual, sampai seperti itu ya.
Dan ketika mereka sudah bosan ya, dengan daging, mereka akan kembali makan man dan salwa. Jadi man dan salwa dalam suatu bulan itu menghilang, kemudian diganti daging, diturunkan dari langit ya. Tapi Allah juga menghukum orang-orang yang menjadi sumber peristiwa itu. Jadi orang-orang yang bosan dengan man dan salwa, kemudian padahal itu kan dari Allah ya. Man dan salwa dari Allah, mereka bosan, mereka malah malah membandingkan lebih baik hidup di Mesir menghadapi wali meskipun dalam keadaan tertindas. Itu kan perkataan yang bukan hanya menyinggung Nabi Musa, tapi juga menyinggung Allah ya. Membuat Allah kemudian mengabulkan permintaan mereka atas daging, tapi diberi sampai bosan dan mual, dan yang menjadi sebab peristiwa itu dihukum mati ya. Jadi orang-orang yang menjadi penyebab peristiwa itu kemudian menemui kematiannya di tempat tersebut. Nah, di tempat peristirahatan yang jaraknya 3 hari perjalanan dari Gunung Sinai itu. Karena kematian itu, karena peristiwa itu yang menyebabkan kematian itu, kemudian tempat tersebut dinamakan Kibrot Tawa. Kibrot Tawa yang artinya adalah kuburan nafsu ya. Kibrot Tawa. Artinya apa? Karena diberi daging di situ selama 1 bulan sampai mual ya. Akhirnya mereka tinggal di situ 1 bulan ya. Setelah daging tidak muncul lagi, dan berganti man dan salwa, mereka kemudian meninggalkan tempat yang kemudian disebut Kibrot Tawa itu. Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai di Hazerat ya. Di Hazerat ini saudari Musa yaitu Miriam dihukum Allah terkena kusta. Ya, hukuman itu karena Miriam sempat memprotes Nabi Musa ya. Namun atas permohonan Nabi Musa, Allah mengampuni Miriam dengan hanya memberikan penyakit kusta selama 7 hari. Setelah Miriam sembuh, Bani Israel kemudian berangkat dari Hazerat. Jadi di Hazerat ini ada protes dari Miriam ya, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian Miriam dihukum oleh Allah dengan menderita penyakit kusta selama 7 hari. Setelah 7 hari sembuh, kemudian berangkat dari Hazerat. Jadi di Hazerat selama sekitar 7 hari itu, 7 atau 8 hari. Dari Hazerat inilah kemudian mereka menuju ke arah Gurun Paran. Mereka kemudian setelah meninggalkan Hazerat, masuk ke Gurun Paran, berkemah di tempat yang disebut Ritma. Kemudian berangkat dari Ritma, kemudian berangkat lagi dan berkemah lagi di Rimon Peres. Ya, di Rimon Peres. Lalu melanjutkan perjalanan lagi di Libna, kemudian melanjutkan perjalanan lagi berhenti di Risa, sebentar-sebentar ya, bergerak terus dan berturut-turut berkemah di Kehelata, Harsafer, Harada, Makhelat, Tahat, Terah, Mitka, Hasmana, Moserot, dan kemudian berkemah di Kades Barnea. Jadi melalui banyak tempat yang mereka sempat istirahat sebentar, membuka kemah sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga akhirnya sampai di tempat yang disebut Barnea ya, atau Kades Barnea. Di Barnea ini tidak lama kemudian Miriam meninggal. Miriam adalah saudara perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Miriam inilah yang ketika Nabi Musa lahir, bayinya dihanyutkan ke air, yang mengikuti kotak yang berisi bayi Nabi Musa. Itu Miriam ya, saudara perempuan. Nah, di Barnea inilah ya, dalam kitab Bilangan selain di mana
dikubur di situ ada Miriam, tapi ada peristiwa lain, yaitu di kitab Bilangan 13 pasal 13 ayat 1 sampai 16 dikisahkan Nabi Musa mengutus 12 orang, masing-masing satu orang dari tiap suku, untuk mendahului langkah melakukan perjalanan keliling ke negeri Kanaan, melihat situasi wilayah tersebut. Jadi yang disebutkan Quran surat Al-Maidah, yang disebut dengan kata-kata mereka, itu adalah 12 orang yang disebut dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 16. Nah, dari 11 suku, yaitu mereka adalah Samua bin Zakur dari suku Ruben, Safat bin Hori dari suku Simeon, Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda, Hikal bin Yusuf dari suku Isakar, Yusa bin Nun ya, dari suku Efraim ya. Jadi suku Efraim, Yusa bin Nun ini suku keturunan Nabi Yusuf, yaitu Efraim bin Yusuf, yang Yusa ini adalah panglima perang. Jadi Yusa bin Nun ini memimpin 12 orang itu ya. Yusa bin Nun dari suku Efraim bin Yusuf, dan 6 Palti bin Rafu dari suku Benyamin, ketujuh Gadial bin Sodi dari suku Zebulon, Gadi bin Susi dari suku Manase bin Yusuf, Amil bin Gemali dari suku Dan, 10 Setur bin Mikael dari suku Asyar, 11 Nahbi bin Wafsi dari suku Naftali, 12 Guel bin Mahi dari suku Gad ya. Masing-masing satu orang dari setiap suku, dari 11 suku. Jadi ada dua orang dari yang dari satu suku, karena suku Lewi kan tidak ada wakilnya. Jadi ada ada dari suku pengganti dari suku Lewi, yaitu selain Yosua dari suku Nabi Yusuf ini ada 2, yaitu dari suku Efraim dan suku Manase ya, 1 orang dari suku Manase. Yaitu Gadi bin Susi dari suku Manase bin Yusuf. Jadi dengan demikian sekaligus pengakuan bahwa ada 2 suku besar dari keturunan Nabi Yusuf, yaitu suku Manase dan suku Efraim, yang dalam peperangan mengirimkan wakilnya untuk perang ya, dari suku Manase dan suku Efraim. Ini adalah gambar ilustrasi Nabi Musa mengirim 12 orang tersebut untuk melihat kondisi wilayah Kanaan ya. Dari 12 suku tersebut tidak ada suku Lewi ya. Tidak ada suku Lewi karena memang tugasnya untuk terkait dengan kemah suci dan peribadatan. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 pasal 13 ayat 1 ayat 21 sampai 33 mengkisahkan mereka diperintahkan berangkat dengan menyusuri padang gurun Paran, padang gurun Zin, kemudian masuk Baitul Maqdis melalui padang gurun Negev. Rombongan kecil ini setelah sampai di padang gurun Zin, kemudian ke Rehob menuju Hamat, kemudian melintasi gurun Negev. Di tempat ketinggian mereka mengamati wilayah Berseba. Jadi melalui Berseba. Setelah melewati Berseba, mereka menuju Hebron yang saat itu telah didiami oleh keturunan Enak, yaitu suku Ahiman, Sesai dan Talmai. Jadi banyak suku ya. Kemudian ke lembah Eskol, suatu wilayah yang subur, banyak buah-buahan anggur, deliman dan ara. Setelah 40 hari berkeliling, mereka kemudian kembali kepada Nabi Musa ya. Mereka tidak melihat wilayah suku Amalek di tanah Negev. Jadi wilayah suku Amalek
saat itu tidak diketahui ada di mana, tapi tidak terlampau jauh dengan wilayah suku Filistin. Ya. Nanti akan ketemu lagi dengan suku Amalek nantinya. Ya. Dari laporan setelah mereka pulang, ya, dari laporan 12 orang itu yang dalam Quran surat Al-Maidah tadi disebutkan 10 orang, ya, 10 orang menolak untuk berangkat ke Baitul Maqdis, 2 orang yang meminta tetap berangkat ke Baitul Maqdis dengan risiko melakukan perang. 2 orang itu adalah Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Ya. Yusha bin Nun tadi adalah dari suku Efraim. Yusha bin Nun adalah dari suku Efraim, sedangkan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda. Ya. Jadi 2 orang, ya, 2 orang yang disebut oleh Quran surat Al-Maidah itu adalah Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Kaleb bin Yefun, 2 orang ini yang tetap meminta Bani Israel segera berangkat dari Barnea untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tapi penolakan 10 orang ini berakibat sukunya menolak semua. Ya. Sehingga akhirnya Bani Israel secara keseluruhan menolak berangkat. Ya. Yang kemudian Nabi Musa jengkel sehingga berdoa dipisahkan dengan kaumnya itu. Ya. Dan setelah itu turunlah hukuman dari Allah kepada Bani Israel bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Jadi di Barnea itulah turun hukuman Allah kepada Bani Israel berputar-putar tanpa tujuan selama 40 tahun. Itulah kisah lengkap dari Quran surat Al-Maidah itu tadi, yaitu Al-Maidah ayat berapa tadi? Quran surat Al-Maidah ayat 21 sampai 26 itu. Pendek, hanya 5 ayat, tapi peristiwanya panjang, ya. Peristiwanya panjang. Dari 5 ayat itu, ya. Peristiwanya panjang. Hingga akhirnya Bani Israel dihukum tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis selama dan berputar-putar selama 40 tahun tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang riwayat bagaimana Bani Israel dihukum Allah 40 tahun berputar di padang gurun tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Akibatnya sangat panjang yang nanti itu akan kita kisahkan dalam seri-seri berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.